ho, ho. Sebenarnya juga banyak yang harus kita pikirkan di dunia ini. Dan ada banyak problematika sebenarnya. Bisa dibilang problematika ya? Iya. Kayak misalnya nih, aduh sebenarnya pengen sehat terus, tapi sebenarnya secara mental kita disuruh mikirin banyak yang naik. Atau kita disuruh mikirin belum punya hunian gitu. Jadi akhirnya mempengaruhi kesehatan mental kita. Tapi sebenarnya secara 2024 overall alhamdulillah ya. Kita bisa di Desember ini masih bisa hore-hore, artinya kita alhamdulillah sehat gitu ya kan. Tapi kita akan bahas juga soal 2024 ini soal kesehatan, bukan kesehatan ya, tapi informasi mengenai dunia kesehatan. Dunia kesehatan lah ya. Dunkes. Dunia kesehatan. Dunkes gitu ya. Yang akan disampaikan juga sama Profesor Uyung dari redaktur Detik Health. Redaktur Detik Health ini profesornya ada yang nambahin nih, tapi nggak apa-apa. Memang beliau ini profesor. Profesor traffic saudara. Selamat sore. Selamat sore Mas Uyung. Selamat sore Prof. Loh Prof. Ya biar adil kita Prof semua ya. Ini langsung aja sidang skripsinya mau ke sekarang aja. Iya lagi. Aduh, bring back the memories ya. Iya, udah lama. Mas Uyung apa kabar Mas Uyung di akhir tahun ini? Alhamdulillah ngantuk. Ya, alhamdulillah ngantuk. Itulah memang. Kan manusiawi ya kalau ngantuk ya. Karena memang juga banyak ya pemberitaan yang harus diberitahu kepada detikers juga. Iya, justru di akhir tahun kayak gini ini pressure-nya gede karena minat baca kan cenderung sudah menurun, orang sibuk pada bepergian gitu kan. Sementara ya ada kewajiban kita untuk menjaga performa kanal segala macam kayak gitu. Jadi ya somehow lebih gede pressure-nya. Oh, tapi aku menemukan satu artikel yang menurut aku ini kayaknya harusnya paling tinggi oleh detikers yang memang mau tahun baruan di rumah ataupun ya dimanapun juga berada detikers, yaitu adalah tips aman bakar-bakaran tahun baru supaya kolesterol nggak melonjak. Ini bisa dipastikan ya secara demografis juga pasti 30 ke atas yang membaca artikel ini. Karena kalau umurnya belasan kayaknya nggak peduli ya, mau bakar-bakar aja. Mau bakar-bakar knalpot juga nggak peduli kolesterol tuh apa gitu. Kenapa tuh kan dibakar? Digas. Kenapa Ya. digas? Ya kan? Ya. Karena ini tahun baruan kayaknya identiknya memang dengan bakar-bakaran juga gitu. Itu sangat baik. Tapi sebelum kita ke nanti soal bakar-bakaran itu, kita sih perlu bakar-bakarnya, kita tanya ke Mas Uyung dulu. Mas, ini selama 2024 ini Mas, yang menjadi kaleidoskop atau sorotan dari Detik Health selama tahun ini apa aja Mas? Sebenarnya banyak banget ya. Aku tadi ngelis juga nggak selesai sepertinya. Cuman ada beberapa yang memang rame banget terus menjadi isu nasional. Salah satunya bullying di kalangan tenaga medis. Betul. Tenaga pendidikan kedokteran lah. Itu kan sebenarnya dari tahun lalu sudah mulai banyak jadi omongan. Terus kemudian muncul kasus yang membuat isu tersebut jadi semakin mendapat sorotan. Itu ketika ada seorang residen PPDS, program pendidikan dokter spesialis, PPDS anestesi di Undip, meninggal dunia diduga karena bunuh diri. Terus hasil pemeriksaan segala macam itu ternyata benar ada tekanan dari senior segala macam kayak gitu. Jadi sorotan tentang tradisi bullying itu jadi semakin keangkat lagi. Betul. Itu salah satu yang paling ramai sih di dunia kesehatan. Bahkan sebetulnya ini bisa dikatakan beritanya mencuat kembali di pertengahan tahun, kemudian di akhir tahun masih ada juga ya kasus perundungan, walaupun sebetulnya kalau ini statusnya dari senior ke junior gitulah ya, kali ini ke sesama mahasiswa koas lah gitu ya. Jadinya sebetulnya ini perlu dikaji ulang lagi kenapa sebetulnya di di dunia kesehatan yang kita bahkan ya kita nganggapnya kayak dokter bukannya sibuk banget ya, masih ada waktu buat perundungan gitu. Itu. Atau mungkin juga pekerjaan mereka kita anggap menolong orang lah gitu. Dan cukup berat lah gitu. Tapi kok masih ada perundungan di dunia kedokteran gitu. Kenapa ya? Ya tradisi yang sudah turun temurun gitu sudah dianggap normal. Jadi selama ini sebenarnya ada, cuman orang
karena ramenya cuma di circle mereka doang, yang tahu mereka aja. Dari luar orang nggak tahu ya, taunya baik-baik saja kayak gitu. Ya ternyata kan sudah saking membudayanya sampai dianggap normal. Nah sekarang ini terus kemudian diangkat lagi sehingga semua orang tahu, terus jadi ramai jadinya. Dan langkah pemerintah apa sih Mas Uyung? Katanya ada yang sempat mau dicabut apa sih? Gelar dokternya. Bukan gelar, maksudnya kayak apa, nanti programnya tuh dibekukan atau apa gitu Mas. PPDS anestesi yang di Undip itu kan akhirnya dibekukan, yang di rumah sakit tersebut itu dibekukan untuk keperluan ini supaya nggak bias kan, keperluan penyidikan kayak gitu. Itu salah satunya. Terus kemudian upaya lain yang dilakukan adalah membuka channel pengaduan itu kan dulu orang mau ngadu kemana, yang yang ngadunya juga senior, yang lebih senior lagi gitu kan. Jadi kayak semua orang tutup mata. Nah ada anggapan Menteri Kesehatan yang sekarang itu punya keberanian untuk ini karena dia tidak berasal dari sistem tersebut kayak gitu. Taruhlah kalau misalnya dulu menterinya seorang dokter yang dia juga lahir dari sistem yang seperti itu, akan susah untuk mengontrol yang merupakan sejawatnya kayak gitu. Nah, yang karena BGS ini kan backgroundnya dia seorang bankir, nggak ada kaitannya dengan sistem yang seperti itu. Terus ya dia kan outsider ya, yang bodo amat mau dimusuhin ya nggak ada urusan kayak gitu kan. Jadi mungkin kelihatan lebih radikal, bisa jadi karena itu gitu. Lebih dingin tangan dingin ya kan. Ya semoga dengan jajaran menteri yang baru ini juga bisa menekan begitu ya Zaya. Iya betul, karena sebetulnya ini bukan satu isu atau bukan satu pemberitaan yang baru yang muncul di tahun 2024 ya. Sebetulnya juga di tahun sebelumnya juga sudah banyak, tapi ya tahun ini karena cukup bertubi-tubi gitu ya. Akhirnya dapat momentum kan, terus kemudian yang di Manado juga ada yang dibekukan juga karena terindikasi ada pemerasan segala macam, dan ternyata banyak di banyak kampus yang lain, rumah sakit yang lain seperti itu ternyata sudah mentradisi. Yang terakhir yang kita dengar kabarnya itu ada terjadi lagi di Palembang. Ini dari seorang dokter ke ini tuh yang koas, yang jadwalnya dia mau jadwal tahun baru gitu Mas. Aku nggak tahu ya itu bullying atau gimana ya, tapi itu lebih ke penganiayaan sih sebenarnya. Jadi sopirnya ibunya si dokter koas mukulin teman koasnya gitulah intinya, sebenarnya seperti itu. Nah yang terjadi di balik itu kita nggak tahu apakah memang terjadi bullying sehingga ada yang tidak puas kemudian overreacted. Ya bisa jadi seperti itu atau seperti apa kita nggak tahu. Tapi yang terjadi di situ sih lebih ke penganiayaan sih enggak. Nah berarti Mas kalau begitu ya aku sempat baca juga sih di medsos gitu kan. Berarti bisa jadi di masa depan ini bukannya underestimate Mas ya. Kayak misalnya kita ngelihat sekarang dunia nakes ini banyak bullying, dan ya maksudnya dokter kan ibaratnya kita sakit ke dokter nih. Kita berharap disembuhkan kan, tapi ternyata dokternya dalam tanda kutip bermasalah juga. Apakah nanti ke depannya dunia kedokteran Indonesia ini tidak baik-baik saja gitu Mas? Islam ini juga begitu, tidak bebas. Ya maksudnya kan baru terungkap kan. Ini baru terungkap ya. Nyatanya itu sudah mentradisi gitu loh. Jadi ya selama ini memang seperti itu. Bahwa kemudian akan berdampak, kemungkinan adalah hilangnya kepercayaan gitu loh. Orang-orang jadi apa namanya? Ya ternyata kayak gitu ya, kayak gitu. Padahal sebenarnya ya. Sebenarnya kalau nggak tahu apa-apa baik-baik saja. Iya. Karena sebenarnya kita yang berada, ya maksudnya aku bukan datang dari keluarga yang banyak profesi dokternya gitu. Kemudian juga menganggap ini adalah satu profesi yang tidak hanya sulit gitu ya dulu. Ya kita balik lagi lah ke zaman-zaman SMA yang mau masuk kedokteran tuh nggak cuma harus yang pinter tapi juga yang kuat secara modal let's say gitu. Karena memang nggak murah juga untuk menjadi atau kuliah kedokteran juga gitu. Tapi sebenarnya cukup miris juga ketika ada informasi bahwa Indonesia masih kekurangan lulusan kedokteran gitu. Nggak banyak ya ternyata, atau nggak mengcover aja. Simply kenapa Mas? Spesialis khususnya. Kalau dokter sih sebenarnya banyak karena sekarang universitas kampus swasta sudah banyak membuka fakultas kedokteran gitu. Cuman kalau spesialis memang terbatas karena
beberapa waktu ke belakang kan sebenarnya hanya universitas negeri aja yang bisa membuka, fakultas kedokteran negeri aja yang bisa membuka spesialis. Swasta yang punya spesialis nggak ada, baru-baru ini aja ada yang di Karawaci itu ada, terus kemudian di Bermunculan itu baru-baru ini aja gitu. Jadi memang untuk membuka program studi spesialis itu harus ada rekomendasi dari organisasi profesi, terus kemudian dari kolegium segala macam. Pokoknya urusannya rumit gitu loh. Jadi ya memang akhirnya kekurangan kalau spesialis. Ini ada pengaruhnya gak sih dengan pemberitaan yang kemarin? Jadi kayak mungkin orang-orang yang mau lanjut ke spesialis gitu ya, bercita-cita untuk menjadi dokter spesialis, melanjutkan sekolahnya, tapi ya tertahan dengan adanya pemberitaan mengenai bullying atau ya perundungan atau pemerasan di ya dunia kedokteran itu sih pada saat PPDS kemarin. Maksudnya ketika ada berita tentang perundungan terus orang jadi takut ya gitu. Aduh, jadi nggak mau gitu. Enggak juga sih. Sebelumnya susah nggak banyak yang masuk ke spesialis karena itu tadi. Itu kan nggak terungkap ya kalau yang perundungan. Yang semua orang tahu adalah mahal. Pasti kan modalnya nggak sedikit. Yaitu ternyata ada kaitannya sama bullying dan pemerasan itu. Terus yang kedua, selain modal juga butuh, kalau dulu ada istilahnya darah biru gitu. Iya. Kalau apa namanya? Kalau kamu bukan anak seorang spesialis atau kamu bukan anak seorang konselor, susah mau jadi apa namanya seorang sekolah spesialis itu. Dan ternyata memang seperti itu gitu kan, terungkap juga seperti itu. Jadi senioritas, terus apa namanya? Garis keturunan itu tadi juga pure blood sama half blood itu juga berlaku di situ ternyata. Padahal harusnya itu berlaku hanya di film Harry Potter aja ya. Pure blood dan half blood. Dan iya. Gue Harry Potter jadi dokter. Bukan, jadi ya maksudnya pure blood ya. Iya, darah biru itu kan. Betul. Dan soal dokter ini juga mungkin hampir sama kayak berangkat dari pertanyaan Eiza juga Mas Ujung. Ini kan juga ramai soal polemik mendatangkan dokter asing di Indonesia. Nah iya. Ini seperti apa Mas? Jadi pro kontra juga, dan apakah ini jadi wacana, dan ada yang dibilang ini sebenarnya sudah diatur undang-undang Mas ya? Ya pasti jadi masalah karena itu kan dulu resisten banget ya orang jangankan dokter asing masuk ke Indonesia. Dokter Indonesia yang sekolah di luar negeri mau praktek di Indonesia itu harus ada proses penyetaraan yang itu makan waktu lama dan mahal kayak gitu. Nah itu yang membuat akhirnya orang yang sekolah di luar negeri ya ngapain balik ke Indonesia terus praktek aja di sana gitu, berkarir di sana lebih sukses. Urusannya nggak serumit kalau dia balik ke sini. Ibaratnya kayak harus sekolah lagi kalau balik ke sini. Nah yang mau diperbaiki sekarang itu dibikin nggak serumit itu. Jadi orang-orang yang sekolah di luar negeri, dokter-dokter yang sekolah spesialis di luar negeri pulang bisa praktek juga di sini. Itu salah satu untuk mengatasi kekurangan dokter. Nah kalau dulu kan isunya adalah saing-saingan gitu kan, gitu ya sekarang ya udah dibuka aja. Kalau memang lebih bagus ya harusnya nggak takut bersaing gitu kan. Iya. Dan solusinya adalah dengan mendatangkan dokter dari luar negeri gitu. Itu sebetulnya solusi yang let's say jangka pendek instan gitu ya, karena atau nanti mungkin dokter kita jadi belajar. Aku mikirnya penaturalisasi, maaf ya. Bener. ada dua yang itu tadi yang dokter kita yang sekolah di luar negeri pulang ke sini sama yang memang dokter asing kita datangkan. Kalau yang dokter asing didatangkan itu konteksnya adalah transfer ilmu. Jadi misalnya ada metode yang di tempat kita belum ada, tapi misalnya di Arab Saudi sudah ada jantung waktu itu kan mendatangkan ke Medan kayak gitu. Nah dia ngajarin gitu, dia melakukan ini kemudian dipelajari oleh dokter-dokter kita. Ya udah nanti setelah itu kita bisa melakukan sendiri seperti itu. Jadi kalau untuk yang dokter asing masuk ke sini itu biasanya ada kualifikasinya, nggak semua bidang kita buka untuk masuk kayak gitu. Jadi sekarang ini udah ada belum sih Mas? Tapi udah beberapa ada ya? Beberapa kali kan mendatangkan untuk melakukan operasi jantung kayak gitu misalnya. Dan dokter-dokter kita yang ikut mempelajari, terus nanti setelah itu ya kita bisa melakukan sendiri seperti itu. Dan
Tapi sebenarnya juga akhirnya jadi cukup kontradiktif ketika ternyata orang Indonesia itu berbondong-bondong untuk berobatnya tuh ke luar negeri. Walaupun sebetulnya ini kita ngomongin soal luar negeri, kayaknya negara-negaranya cukup spesifik untuk disebut luar negeri. Kayak misalnya untuk elderly atau untuk peroperasi-operasian itu pilihannya ada Malaysia atau Singapura gitu. Terus untuk estetika banyaknya Korea Selatan atau Thailand gitu. Timur Tengah juga banyak menjadi destinasi untuk jantung segala macam kayak gitu. Jadi ada apa namanya keunggulan sendiri kayak gitu. Sebenarnya sih bukan masalah dokternya lebih oke atau enggak. Dokter kita yang ngajar di luar negeri itu sebenarnya juga banyak. Dokter kita yang ngajar di luar negeri yang orang dokter apa namanya tenaga medis asing belajar ke tempat kita itu juga banyak juga karena banyak penyakit yang adanya cuma di negara-negara tropis seperti Indonesia kayak gitu. Jadi lebih lengkap untuk belajar sebenarnya. Problemnya adalah nggak cuma masalah dokternya, nggak cuma masalah teknologinya, tapi kadang-kadang sistem juga. Alatnya ada di Indonesia, dokternya juga ada. Tapi untuk mengaksesnya ternyata susah. Sedangkan kalau ke Malaysia gitu udah kamu tinggal datang doang segala macam diurusin kayak gitu. Itu kan lebih praktis kayak gitu. Bahkan sebetulnya ada bironya ya Mas ya. Ada biro. Ya akhirnya jadi bisnis gitu kan karena banyak wisata. Iya wisata. Wisata kesehatan ya. Kayak di medical tourism ya. Tourism health plus ada masalah juga di kita adalah obat itu relatif lebih mahal di tempat kita. Beberapa item obat itu lebih mahal. Di luar negeri bisa lebih murah kayak gitu. Nah, itu juga daya tarik juga akhirnya buat yang berduit ya udah mendingan sekalian agak mahalan dikit tapi terpuaskan gitu daripada di sini ribet. Itu sempat viral tuh yang dia berobat di ya sebut saja lah Malaysia di Penang gitu kan. Dia di sana obatnya ternyata harganya segini. Let's say ratusan ribu. Ternyata kalau di Jakarta loh kok ini sampai 10 juta. Tapi item obatnya sama. Maksudnya merek obatnya atau ya, obatnya jenis emang obatnya untuk gua enggak tahu merek apa, cuma saya itu untuk penyembuhan dia Za. Dan itu udah lumrah Mas ya seperti itu ya. Ya kemarin kan sempat viral juga yang posternya di kedutaan Malaysia dan itu ironisnya nggak sampai 1 kilometer dari Kementerian Kesehatan Indonesia itu. Jargonnya adalah berobat ke Malaysia gitu lebih terjangkau. Ya nyatanya iya gitu. Ya, itu kan akhirnya kan mau tidak mau kita harus terchallenge kalau baper doang gitu kan nggak belajar apa-apa gitu kan nggak dapat apa-apa. Gitu. Jadi memang ya perlu ada evaluasi ya kenapa birokrasinya tidak semudah negara tetangga, kenapa harganya tidak seterjangkau negara tetangga, kenapa tenaga medisnya juga gitu ya. Iya karena itu potensi kita kehilangan banyak apa ya? Ya duit kita lari, duit kita keluar. Kita berkurang juga gitu. Iya, duitnya muternya di luar jadinya. Terus gitu. Kalau beranjak dari tadi luar negeri kita ke dalam negeri lagi nih Za. Ini ada yang soal program makan bergizi Mas ya. Dulu kan makan siang gratis namanya. Terus jadi makan bergizi. Nah, terus salah satu menunya ini tadi sempat ini Mas Suyonggo sama Iza sempat berdebat, kita berdebat kuat sekali begitu kan soal menu susu ikan. Nah, karena ini bukan sesuatu yang common. Gua kayaknya kalau gua nggak kepo-kepo nggak tahu deh apa tuh susu ikan. Susu kambing aja gua kayak emang ada ternyata ada. Kalau susu ikan kan kayak apa nih gitu. Sesuatu yang baru gitu. Apakah susu kedelai, susu almond, susu ya kan untuk orang-orang yang lactose intolerant ya kan itu coffee-nya tuh diganti dengan almond dengan kedelai gitu. Ini susu ikan apalagi nih sesuatu yang baru. Ya jadi istilah susu itu jadi istilah yang sangat general gitu. Jadi minuman yang warnanya putih disebut susu kayak gitu. Santan aja kita sebutnya coconut milk kan kadang seperti itu kan. Nah, kalau mau lebih spesifik sebenarnya susu yang dimaksud dalam apa namanya? Yang susu yang benernya itu kan susu yang dihasilkan oleh mamalia kelenjar mamae. Makhluk hidup yang memiliki kelenjar mamae. Nah, itu yang susu yang kita kenal sebagai susu sapi, susu kambing kayak gitu yang dari hewan gitu, hewan menyusui kayak gitu. Nah, di luar itu tuh susu yang ya kita nyebutnya aja susu tapi sebenarnya lebih ke sari. Misalnya susu kedelai itu lebih tepatnya sebenarnya sari kedelai kayak gitu. Sama halnya dengan susu ikan. Ikan kan tidak termasuk mamalia. Betul. Jadi
sebenarnya bukan ikannya menghasilkan susu dari kelenjar mamai itu, tapi ya si ikannya itu sendiri kan dia mengandung protein. Nah, si ikannya itu disarikan, diambil proteinnya, jadilah susu. Itu sari ikan. Istilah teknisnya sebenarnya itu sebenarnya ada istilah teknisnya, hidrolisat protein ikan, HPI gitu. Susu ikan itu istilah teknisnya sebenarnya hidrolisat protein ikan. Itu tuh populer di mana? Karena di kita sebenarnya nggak populer ya Mas. Apakah sebetulnya di negara lain populer duluan gitu, atau mungkin ini hasil rekayasa yang baru atau apa? Inovasi sih, bukan rekayasa. Sebenarnya ikan ada juga kan. Terus teknologi pengolahan hidrolisat juga bukan sesuatu yang baru juga, tapi kemudian kita memanfaatkan ikan dan kemudian kebetulan ikan yang digunakan kemarin didemokan itu kan ikan-ikan yang untuk dikonsumsi begitu saja nggak terlalu menarik ya gitu. Daripada nggak kepake, ya udah kita ambil proteinnya sama aja gitu kan. Nah, akhirnya dibikin seperti susu, dikasih rasa-rasa apalah gitu buat orang yang nggak suka amis kayak gitu, ya jadi lebih menarik gitu. Oh, apa olahannya Mas? Kira-kira hidrolisat protein itu ya maksudnya jadi sup kah, jadi minuman nih susu, ya jadi serbuk susu gitu, jadi serbuk susu Mas ya, susu serbuk susu yang ntar di apa seduh gitu kan, diseduh. Ada strawberry za serius susu iya kan. Kalau nggak salah ada versi cookiesnya segala macam kayak gitu. Ya tergantung gimana ngolahnya nih. Nanti ada susu ikan gula aren. Bisa jadi minum kopi gitu terus kan, kopi pakai susu ikan gitu. Menarik juga tuh untuk mengganti protein dari susu sapi juga. Ya kita tunggu aja ya produk-produknya akan jadi apa, karena sebetulnya juga itu kan untuk makan siang bergizi gratis gitu ya. Apakah nanti akan dijual juga di pasaran? Mungkin ya. Mestinya iya. Dan apakah akan menggunakan susu ikan atau tidak kan kita juga belum tahu kan. Baru akan berjalan itu nanti Januari. Dan kalau nggak salah itu nanti menunya nggak akan seluruh Indonesia akan sama gitu. Jadi masing-masing bisa menentukan menunya sendiri. Yang ditetapkan adalah standar menunya. Jadi minimal kamu harus ada protein, minimal kamu ada serat segala macam kayak gitu. 4 sehat 5 miliar. Lah bukan 4 sehat 5 susu ikan. Baru lagi ya. Banyak soal 2025 juga nih Za, Mas Uyung, 2025 juga. Ini lewatin dikit nggak apa ya. Ada wacana medical check up gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo. Itu aku sambut baik sekali loh. I think it's a really good idea dan kayak oke Pak, ketok palu silakan 1 Januari langsung. Tapi ini sejauh mana Mas ini? Apakah masih menjadi wacana atau mungkin sudah sampai mana sih perkembangannya gini? Kan salah satu janji Pak Presiden juga kan ketika kampanye kan. Iya, tinggal dijalankan aja karena selama ini sebenarnya sudah berjalan, cuman yang di 2025 ini nanti akan diperluas. Jadi jenis penyakitnya nggak kalau sebelumnya itu cuma 14 apa berapa kayak gitu. Nah, itu nanti di 2025 akan lebih banyak lagi yang di cover oleh program itu. Kalau screening gratisnya itu sebenarnya sudah ada sebelumnya dari sebelumnya gitu. Untuk penyakit tertentu kayak gitu. Kita nggak pernah tahu berarti ya, kita yang kurang. Jadi nggak pernah pakai BPJS. Itu pakai BPJS kan Mas kalau itu ya? Medical check up ya? Mesti cek sih aku apakah pakai BPJS atau ada skema pembiayaan yang lain gitu. Tapi yang pasti buat end usernya itu gratis gitu lah ini. Dan ini juga gue mengutip Detik Health nih Mas, untuk 52 juta penduduk Za. Iya. Terus kemudian tadi Mas yang bilang ada beberapa penyakit, salah satunya ini yang menjadi fokus utama screening TBC. Iya. Kenapa Mas? Apakah TBC memang kasusnya tinggi ya? Masih sangat tinggi. Indonesia peringkat kedua setelah India. Oh no. Dan itu bukan penyakit baru, maksudnya dari zaman kuno itu sudah ada. Tapi tidak juga teratasi, jadi ya prioritas, maksudnya masih ada aja gitu loh. Jadi pikiran gue. Iya benar, jangan makanya kita suka bercandain. Iya. Enggak, kadang kan kalau orang dengar di check up tuh kadang-kadang suka deg-degan antar tahu punya apa. Tapi sebenarnya ya lakuin aja. Mending tahu atau terdeteksi secara dini daripada tiba-tiba kita terlambat atau hal mengerikan terjadi. Tahu udah kemana-mana. Ini berarti salah satu nih adalah berarti kita request konten gimana caranya untuk mengklaim check up gratis yang dicanangkan sama presiden kita tahun depan. Harusnya udah ada sih, harusnya udah ada. Seenggaknya untuk yang check up sebelumnya ya, gitu. Itu bisa dicek di Detik Health, harusnya ada. Kalau nggak ada berarti lupa. Kalau udah kita ingetin kalau gitu. Soalnya ini kan program ini menyasar 500 juta orang dalam 5 tahun. Masa sih kita nggak
salah satu. Iya, kita gitu bisa ya. lah ke 101 juta gitu. Dan program ini pun menelan biaya 5 triliun Mas ya. Wow, Ya. besar sekali. Harusnya ya diharapkan sih ya, maksudnya bisa kita semua dapat lah. Di dalam negara yang kuat ada masyarakat yang sehat. Betul, Ya kan? mensana corporisano. Kopernya di sini lu malah pergi ke sono. Dulu. Terakhir yang tadi kita mau Yes, sempat bahas Yang juga. tadi buka sama Iza. Betul, ini kita kan tahun baru identik dengan bakar-bakaran lah ya. Iya. Gitu. Gimana caranya biar kita tetap bisa bakar-bakaran dengan enak, dengan nyaman, tapi nggak takut kolesterol. Apalagi sebenarnya bener nggak sih makanan yang Dibakar. ada karbonnya itu ada kan ya Dan kena dibakar. arang apa sih zat itu pokoknya. Betul. Itu bisa menyebabkan kanker. Kantong kering. Bukan. Iya. Kalau wagyu semua sih kantong kering dipastikan ya. Pasti karena kanker. Benar. Kuncinya kan ada di porsinya ya, maksudnya ketika orang dalam kondisi sehat makan sewajarnya ya mestinya nggak ada masalah ya, mau kita makan berlemak atau apa kayak gitu. Yang jadi masalah adalah kalau misalnya seseorang udah punya faktor risiko misalnya karena usia segala macam kayak itu, ya dia mau tidak mau harus membatasi, nggak boleh terlalu banyak. Kalaupun takut seberapa batasnya dia nggak tahu, ya udah tinggal pilih aja menu yang ya udah nggak usah daging berlemak, pakai aja sayur-sayuran yang dibakar gitu. Apakah bakar-bakaran menyebabkan kanker? Secara teori iya, karena sesuatu yang terbakar itu tuh yang gosong-gosong itu loh, yang gosong-gosong itu sifatnya karsinogen, jadi itu bisa memicu kanker kayak gitu. Tapi apakah serta-merta orang kalau misalnya makan sate terus kemudian kena kanker? Kan enggak juga. Jadi sensitivitas tiap individu berbeda-beda. Jadi ada yang nggak kenapa-kenapa aja tiba-tiba kanker juga, gitu juga ada. Tapi kalau misalnya bisa menghindari atau membatasi ya akan lebih bagus gitu. Oke. Berarti kuncinya membatasi Mas ya. Makan-makan ikut boleh nggak apa-apa, cuman kayak ya dijaga sih. Nah, aku tuh sempet denger juga, apakah ini mitos atau fakta? Aku nggak tahu sih, Mas Uyung. Katanya kalau misalnya habis makan makanan yang bakar-bakaran, makanya selalu disediain fresh veggies gitu, atau sayur yang segar gitu. Kayak misalnya kalau misalnya bakar-bakaran Korea, kita tuh makannya tuh pakai selada gitu. Terus kalau misalnya makan sate tuh kita ada timun potongnya. Katanya tuh itu bisa mengurangi. Itu mitos apa fakta? Ya biar balance aja, maksudnya iya daging semua kan enak juga. Iya sih. Jadi biar balance secara rasa ya, bukan mengurangi risiko ya. Ya kalau dicari-cari sih ada iyanya juga, karena di sayuran, di buah-buahan itu kan ada antioksidan yang itu efeknya berlawanan dengan yang karsinogen tadi kan. Cuman kan serta-merta langsung saling menangkal gitu kan enggak juga. Enggak juga ya. Tadi dalam perut wortel mana aja lu? Iya. Ngobrol ya mereka, timun nih. Terus kata jagung, hah? Ada aku. Lagi rame-rame apa nih guys gitu ya. Ngumpul semua ya. Ngumpul semua. Baiklah. Kalau begitu ada tips yang mau di-share untuk yang mau tahun baruan biar tetap fit? Iya Mas, terakhir. Nah, atau mungkin menghadapi 2025. Simple, jangan ketiduran aja. biar nggak kedip 2025 gitu kali ya. Baiklah. Pastinya sehat-sehat ya. Kita akan berjumpa lagi untuk info-info lainnya juga dari Detik Health, dan terima kasih udah kasih informasi ya. Sama-sama. Ini kaleidoskop gambaran besar lah ya selama 2024 ya. Lebih lengkap nanti baca Detik Health. Nah, mudah-mudahan ada. Langsung ditulis kaleidoskop yang di sini. Tadi bosan bilang mana Detik Health juga ada kaleidoskop. Padahal dia bosnya. Parah emang Mas. Kita tunggu ya. Emang Zizu parah tuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Yung sekali lagi. Guys, habis ini kita